Anginnya berhembus semakin kencang, mungkin badai akan datang. Iya, padahal di hari seperti ini, lebih baik kalau dia cepat pulang. Dia sedang bersenang-senang, karena baginya alam bebas itu sudah seperti pengganti ayahnya. Tapi dia sudah janji akan pulang sebelum matahari terbenam. Aku tidak ingin kalau anak itu menjadi orang yang tidak menepati janji. Kau tidak perlu cemas. Gon adalah anak yang baik. Tapi dia kan masih anak-anak. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kau tidak boleh sampai lupa. Meskipun kau bisa menjadi pengganti ibunya, tapi kau tidak bisa menjadi pengganti ayahnya. Maaf, tapi makhluk buas yang suka melukai manusia harus dimusnahkan. Kau bisa berdiri? Iya. Orang bodoh mana yang mau masuk ke hutan setelah gelap begini? Lihat, tanda wilayah kekuasaan Kitsune Guma. Kalau melihat itu, binatang yang paling tolol pun pasti akan kabur karena ketakutan. Apa ayahmu tidak mengajari hal seperti itu? Lebih baik, aku tak usah menghiraukan bunyi tupai Madara itu tadi. Aku harus membunuh makhluk itu. Aku tidak punya ayah, juga ibu. Katanya tak lama setelah aku lahir, mereka meninggal karena kecelakaan. Sekarang aku diasuh oleh bibiku. Maaf kalau begitu. Tidak apa, terima kasih kau sudah menolongku. Bagaimana dengan anak makhluk itu? Akan kubunuh, daripada dia mati kelaparan. Kalaupun dia terus hidup, dia akan dendam pada manusia yang telah membunuh induknya. Kenapa? Akan kupelihara. Tak mungkin. Kitsune Guma tak mau tunduk pada manusia. Biar saja. Kamu? Gon, kenapa pulangnya malam sekali? Maaf, Bibi. Gon? Aduh. Kenapa? Kamu terluka ya? Itu karena aku terjatuh di hutan. Bibi! Itu bukan luka karena terjatuh. Kalau tidak mau mengatakan yang sesungguhnya, kau harus di luar semalaman. Baiklah, Bibi. Maaf sudah berbohong. Aku menemukan anak Kitsune Guma yang terpisah dari induknya. Lalu, saat berusaha menangkapnya, aku tersangkut sulur pohon. Ya sudah. Sekarang kau boleh masuk. Sebelum makan, obati dulu lukamu ya. Iya. Hai kecil, sampai kapan kamu di situ? Terserah kaulah. Ayo, kerahkan kekuatanmu. Iya. Sekarang dorong. Namaku adalah Kaito, seorang hunter. Hah? Apa itu hunter? Dunia ini penuh keanehan.
Dan hunter adalah sebutan bagi orang yang memburu sesuatu yang langka, berharga, dan diliputi misteri. Lalu untuk apa kau kemari? Untuk mencari guruku. Guru? Ya, menemukan guru adalah ujian akhir yang harus dijalankan agar guruku mengakui kehebatanku. Hah? Ya, ternyata ini lebih susah dibandingkan memburu yang lainnya. Gon, kemarin kau bilang orang tuamu sudah meninggal kan? Iya. Apa kau tahu sesuatu tentang ayahmu? Bibi Mito jarang menceritakannya. Begitu ya? Siapa nama ayahmu? Namanya adalah Jin Frix. Gon, ayahmu itu masih hidup. Saat ini sedang berada di suatu tempat di dunia ini. Ayahmu, Jin Frix, adalah guruku. Itu artinya, dia juga hunter. Apa? Hunter? Benar. Dia hunter yang terhebat di dunia ini. Kau ini bicara apa, Gon? Aku cuma ingin tahu tentang diri ayahku. Ayo ceritakan, Bibi. Apa yang mau diceritakan? Ayahmu hanya orang biasa. Dia mengelola kedai ini dan meninggal karena kecelakaan. Itu sebelum kau lahir. Selain itu tidak ada lagi yang bisa kuceritakan. Tapi aku ingin kau segera melupakan saja tentang orang yang sudah meninggal. Mungkin aku memang tidak bisa menjadi pengganti ayahmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu kesepian, ya? Aku senang kau mau mengerti. Apa alasannya Bibi Mito berbohong ya? Lagi pula, kalau benar ayah masih hidup, kenapa dia tidak pernah menemuiku? Apa itu berarti aku sudah dibuang olehnya? Kedainya masih belum buka. Maaf, aku buru-buru. Cuma itu saja? Ya, aku menyukai ini. Nah, ini akan kubawa. Maaf ya Bu, aku terlambat. Di mana Gon? Oh, ada pengunjung ya? Maaf, aku tidak sopan. Sekali lagi maaf ya. Tidak, justru aku yang sudah merepotkan. Mungkin aku telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi tak apalah. Kau akan menyesal. Kalau kau ingin membakarnya, pasti sudah kau lakukan sejak dulu. Ibu, aku takut kalau suatu saat Gon akan meninggalkanku. Kau adalah pengganti ibunya. Maka kau harus mengerti anak laki-laki itu suatu saat akan pergi jauh. Seperti orang itu juga, Bu. Iya. Cahaya mata yang dimiliki Gon persis dengan ayahnya. Garis darah tidak bisa diingkari. Benar, dia adalah calon hunter yang hebat. Bagaimanapun juga, hunter yang baik akan disukai oleh binatang. Ujian menjadi hunter bisa diikuti setelah 12 tahun. Sebelum tiba saat itu, terserah apa yang kau lakukan. Itu kartu pendaftaran ujian hunter. Aku ingin mengikuti ujian hunter. Kenapa? Aku sudah tahu semuanya. Mengenai ayahku yang masih hidup. Juga kalau dia adalah hunter. Jadi sekarang aku ingin menjadi hunter dan mencari ayah. Tolong mengertilah, Bibi. Selama 3 tahun ini, saat melihat Gon, aku mengerti. Suatu saat dia pasti akan mengatakannya. Jadi, Kau tidak boleh menjadi hunter. Mito,
Pahamilah keinginannya. Tapi ada satu syarat. Silakan Tuan. Tolong satu lagi. Hah? Gon mau memancing penunggu rawa? Iya, dalam jangka 1 minggu. Kali ini aku dekat. Apa bisa dengan kail sekecil itu ya? Untuk bisa memancing, paling tidak dibutuhkan 5 orang yang berbadan besar. Susah sekali syaratnya. Kalau seperti itu saja tidak bisa, mana mungkin dia bisa jadi hunter? Hah? Dapat! Ini dia! Tarikannya kuat sekali. Hah? Gagal lagi ya? Bibi Mito, maaf, bajuku robek. Sampai sobek begitu. Kenapa tidak menyerah saja? Tidak, pasti ku pancing. Aku sudah berjanji. Aku pasti jadi hunter. Aku akan jadi hunter dan mencari ayah. Untuk apa kau mencarinya? Ayahmu sudah membuang dirimu saat kau masih bayi. Itu benar. Jin adalah hunter. Dia selalu mengembara untuk waktu yang lama. Dan hanya sesekali saja kembali. Selama Jin tidak ada, kakakku selalu kesepian. Aku sangat sedih melihat kakak yang kesepian. Dan itu membuatku dendam kepada Jin. Memang apa bagusnya jadi hunter? Sampai membuang keluarga dan anak. Apa kau ingin menjadi hunter untuk menjadi orang seperti itu juga? Iya. Aku tidak mau kau menjadi seperti ayahmu, Gon. Tapi itu adalah pekerjaan yang ingin dijalaninya, walaupun harus membuang anak. Itu karena hunter adalah pekerjaan yang hebat. Ternyata kau memang anak orang itu. Hah? Mana Bibi Mito? Ini hari terakhir dalam perjanjian kalian kan? Cepat, habiskan. Iya. Hah? Coba buka ini. Ini Itu adalah kail yang dulu dipakai oleh Jin. Kalau dengan kail itu kau masih gagal, Bibi Mito, terima kasih. Aku pasti akan berhasil memancing penunggu rawa dengan kail ini. Ini dia. Ini dia. Ini penunggu rawa, aku tak akan bisa menariknya ke atas. Bagaimana ini? Kalau ayah... Oh iya, pasti ada saatnya penunggu rawa itu akan mengurangi kekuatannya. Dan saat itulah... Sekarang! Ya!
Berhasil! Bibi Mito sudah berjanji kan? Kalau begitu, sekarang aku sudah boleh mengikuti ujian Hunter ya? Bukankah Bibi Mito sendiri yang mengajariku untuk tidak menjadi orang yang tidak menepati janji? Dia, Oh, jadi itu yang penunggu rawa. dia hebat sekali ya. Lakukan sesukamu. Terima kasih. Gon, maafkan. Aku sudah berbohong padamu. Sebenarnya Jin tidak membuangmu, tapi akulah yang sudah merebut hak pengasuhan atas dirimu. Iya, aku sudah tahu kalau itu bohong. Soalnya kalau sedang bohong, Bibi Mito tidak pernah bisa menatap wajahku. Aku pasti tahu kalau Bibi bohong. Wangi Bibi Mito. Walaupun aku tidak tahu wangi ibu yang sesungguhnya, tapi wangi Bibi Mito adalah wangi ibu bagiku. Biar pergi kemanapun, aku tidak akan pernah melupakannya. Bibi Mito sudah menjadi ibu bagiku. Menemukan guru adalah ujian akhir yang harus dijalankan. Ini lebih susah dibandingkan memburu yang lainnya. Dia adalah hunter yang terhebat. Dah! Ayah, aku akan mencarimu. Hebat sekali. Iya. Silakan. Aku minta tambah. Silakan. Satu, Tuan. Silakan. Butuh apa, Tuan? Anggurnya dulu. Yang ini untukku ya. Terima kasih. Nona, tolong kesini ya. Selamat jalan. Gon, ayahmu itu masih hidup. Dia hidup dan saat ini dia sedang berada di suatu tempat. Jin Fricks adalah seorang hunter. Ujian menjadi hunter bisa diikuti setelah berusia 12 tahun. Sebelum tiba saat itu, terserah apa yang akan kau lakukan. Sekarang! Berhasil! Kau sudah janjikan, Bibi Mito? Sekarang aku sudah boleh mengikuti ujian hunter ya? Wangi Bibi Mito.
Biarpun aku tidak tahu wangi ibu yang sesungguhnya, tapi wangi Bibi Mito adalah wangi ibu bagiku. Dia pergi kemanapun, aku tidak akan pernah melupakannya. Bibi Mito sudah menjadi ibu bagiku. Ayah, aku akan mencarimu. Mau beli apa? Silakan, silakan. Ayo berapa ya? Sayang aku, sayang anak. Iya. Aku yang ini ya. Jadi berapa? Nah itu bisa. Tidak bisa, tidak dapat Bu. Tidak dapat. Semua harga di pasar ini sama Pak, semuanya sama Pak. Tidak ada yang kurang Pak. Ini untuk menghabiskan saja. Ya, yang ini juga murah. Ya. Kalau mau ikan segar sekarang Pak. Nah, bagaimana? Kalau saudara-saudara bisa mengalahkan Tuan Hunter yang ada di sini, bukan hanya akan diberikan hadiah berupa uang, tetapi juga diperbolehkan untuk melihat pertunjukan monster aneh yang akan diadakan di pelabuhan dengan gratis. Bagaimana? Siapa yang mencoba? Setuju. Kapal yang menuju ke Dore baru akan berangkat jam 6. Lagi pula aku juga harus mengumpulkan uang untuk biaya kapal. Aku tak bisa bermalas-malasan. Nah, ini dia orang keempat yang gagal. Masih ada yang mau? Aku yakin Hunter yang hebat ini pun sudah merasa lelah. Jadi orang itu Hunter ya? Sudah tak ada yang mau ya? Kalau sudah tidak ada yang mau, hadiahnya akan diberikan kepada Tuan Hunter ini. Apa benar tidak ada orang kuat lagi? Ayo. Kau mau? Oh, ternyata ada di situ. Majulah Tuan. Siap, mulai! Aku mendukungmu. Ayo orang kota. Ayo terus. Masih Hunter. Kalah. Untuk ukuran orang amatir kau lumayan juga. Tapi masih terlalu cepat 10 tahun kalau ingin mengalahkanku. Kau bilang aku orang amatir. Kalau bisa pergi ke Dore, aku juga akan. Hah? Ayo Pak, udah Pak. Tinggal sisa-sisa Pak ikannya Pak. Ternyata dia kalah. Hei Paman, apa Paman tahu kapal yang menuju ke Pulau Dore? Hei tunggu, Paman tahu tidak? Enak saja dibilang paman. Tunggu, Paman kan cukup memberitahu aku kapal mana yang menuju ke arah Dore. Kalau ingin pergi ke Dore, ayo ke sini. Akan kutunjukkan kepadamu. Ah, benarkah? Ya, ikut aku. Hei, tunggu. Hah? Caramu itu sudah kuno. Berpura-pura baik hati untuk menipu anak yang baru keluar dari kampung dengan maksud menjual anak itu ke suatu tempat. Paman? Bicara apa kamu, ha?
Aku kan bukan orang jahat. Aku kan hanya mau bersikap baik saja. Awas! Minggir, minggir! Minggir! Terima kasih. Paman baik sekali. Apelnya lezat sekali. Sudah dulu ya. Ayo beli. Ya, masih segar-segar. Ayo. Saya beli. Wah, udah biasa. Saya langganan loh. Tambah lagi minumnya. Layan! Layan. Kurang manis, Layan. Ya baik. Ini pesanannya. Laba-laba beracun. Laba-laba beracun. Jangan sampai bergerak. Kalau bergerak kau akan digigit. Oh, hebat ya. Gara-gara berlari perutku jadi semakin lapar. Pencuri! Pencuri! Oh, perutku kosong. Tokonya juga kosong. Itu berarti... Selamat tinggal bocah. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Dasar anak keras kepala. Melihat tadi kau sudah mengerti kan? Seperti apa dunia ini sebenarnya? Tidaklah semudah itu. Anak manja sepertimu mau jadi hunter. Kalau sudah mengerti, cepat sana pulang ke ibumu. Celaka! Tunggu! Apa? Kaijin Maru. Nama kapal yang harus kau naiki. Berangkatnya jam 6. Terima kasih, Paman. Ini Pulau Kujira. Kita harus berangkat tepat waktu. Ingat itu. Angkat barangnya, ayo. Hei orang baru, bersih-bersihnya sudah cukup. Tolong Iya. buatkan teh untuk kami. Iya. Hebat juga kau bisa menangkap itu. Begini saja tidak bisa. Untuk apa jadi hunter? Oh, hunter ya.
Ayo, selamat datang. Silakan saksikan. Di sini ada berbagai binatang aneh dari penjuru dunia. Kaijin Maru. Kaijin Maru. Itu dapat lomba. Silakan masuk. Maaf, kapal ini. Selamat datang. Nah, silakan masuk. Tapi bayarnya nanti saja di luar. Pengunjung sekalian, di sini terkumpul berbagai binatang aneh dari segala zaman dan segala penjuru dunia. Yang pertama adalah ular berkepala 3. Selanjutnya adalah kodok hujan bernama Gairuchan yang akan jadi ganas saat hujan turun. Berikutnya adalah kura-kura bulat yang kalau sudah menggelinding tidak akan bisa berhenti bernama kamera. Kemudian Kitsune Guma yang dikenal sangat buas bahkan di antara binatang-binatang langka lainnya. Katanya, dia tidak akan pernah mau menurut kepada manusia. Dan saat sedang berusaha menangkap Kitsune Guma ini, sampai jatuh 3 korban. Maaf ya, bahkan kau sampai harus membantu menarik pengunjung. Aku ingin membicarakan tentang tangkapanku kali ini. Untuk mendapatkannya saja, aku harus menjalani banyak bahaya. Karena itu kau harus membayarku dengan harga yang pantas. Aku bisa mengerti, Tuan Hunter. Ya, dengan begini kita saling menguntungkan. Kau sudah bisa keluar sekarang. Iya. Bagaimana kalau sebanyak ini? Tidak, ini belum cukup. Apa itu? Dari arah kandang. Apa? Tolong dilihat. Masalah uang kita bicarakan nanti. Baiklah. Menjauh dari situ. Jangan dekat-dekat. Sarangnya, itu bahaya. Jangan di situ, tak. Bahaya. Kandang. Iya memang. Iya. Kasihan sekali, dikurung di tempat seperti ini. Dulu kau juga tinggal di hutan seperti halnya Konta, kan? Anak macam apa dia? Hei, minggir semua, minggir! Ada ribut apa ini? Anak kecil ini mengelus-ngelus Kitsune Guma, lalu Kitsune Guma yang tadinya ganas menjilati mukanya. Iya benar. Iya, aku melihat. Aku keberatan kalau kau mengganggu usaha kami. Biarpun kau masih kecil, kami tidak akan segan. Tuan Hunter. Hunter? Hah? Kau ingin menolong dia ya? Tidak akan kuperbolehkan. Karena ini adalah sumber penghasilan bagiku. Apa ini yang disebut Hunter? Permisi. Sepertinya aku sudah tahu. Kalau tidak salah nomor ini. Angkat jangkarnya. Ya. Itu pasti bunyi tanda keberangkatan kapal Kaijin Maru ya. Ayo angkat. Kapal akan segera berangkat. Terus. Sebentar lagi kapalnya pasti akan berangkat. Tapi Paman kemana ya? Hah? Paman? Kapalnya kan sudah hampir berangkat. Paman kenapa masih ada di sini? Kalau buru-buru masih sempat. Kau tanya alasanku ada di sini. Aku ini orang yang selalu balas budi.
Sekarang coba kau lihat, apa ini? Ada-ada saja, padahal sudah tak ada waktu. Aku duluan ya, kau ini memang menyusahkan. Wah. Ayo, pergilah ke tempat yang kalian inginkan. Kalian sudah bebas sekarang. Banget barangnya. Dasar anak aneh. Tunggu! Oh, ini ulahmu ya? Aku tahu sekarang. Kalian ini orang jahat ya? Sial, kita lengah karena mengira dia masih kecil. Hunter, tangkap dia, cepat! Hei nak, kenapa berbuat seperti ini? Mau menantangku ya? Apa kau tidak tahu aku Hunter? Orang sepertimu bukanlah hunter. Apa? Berani juga kau. Akan kuberitahu apa akibatnya kalau berani melawan Hunter. Apa? Tuan Hunter. Kau tahu kan, asalkan perutku tidak lapar, aku bisa mengalahkanmu. Bukannya paman sudah pergi? Aku ini selalu balas budi. Lagi pula aku ingin membuat perhitungan dengan Hunter gadungan ini. Paman hebat. Hah, sudah kuduga. Kalau dia memang Hunter asli, mana mungkin roboh hanya karena satu pukulan. Tunggu. Iya. Ini uang ganti rugi untuk binatang yang kabur. Paman, apa boleh uang itu kalau diberikan padanya? Itu adalah uang yang seharusnya diterima Hunter gadungan dari pemilik. Biarpun sudah kukurangi untuk biaya kerja sambilanku, yang ku ambil cukup banyak. Ayo cepat, kalau tidak buru-buru nanti terlambat. Kapal berangkat. Kembangkan layar. Tunggu, tunggu. Aku mau naik ke kapal. Aku juga. Kalian terlambat. Kapal tidak bisa mundur. Renanglah sampai ke sini. Layarnya sudah dikembangkan penuh. Aku rasa kalian tidak akan bisa berenang kemari. Bocah itu terlalu menganggap enteng. Dianggapnya dia bisa menjadi hunter. Paman, ikuti aku. Akan kulakukan sesuatu. Hai. Sial sekali, gara-gara anak itu. Hai, memangnya apa yang akan kau lakukan? Serahkan saja padaku. Lihat, mau apa mereka berdua? Tak mungkin. Nah, akan kumulai. Iya. Iya. Ayo, pegangan padaku. Paman, apa kau tidak apa-apa? Aduh. Bukan paman, panggil aku Leorio. Dalam perjalanan menuju Dore tahun ini, sepertinya aku tidak akan merasa bosan. Selamat tinggal, Pulau Kujira. Satu, 10.000.
Badannya sebesar itu, tapi bisa mabuk laut. Memalukan sekali. Setiap tahun juga begini. Sebelum sampai ke Pulau Dore, sudah tak ada lagi yang bisa dimuntahkan karena tubuhnya hanya tinggal tulang. Kali ini beberapa orang saja yang bisa bertahan. Menurut pengamatanku, orang yang terlihat kuat adalah... Hei Bung, bisakah kau ambil ini? Ayo terus. Aku bertahan pada dia. Ayo terus. Oh, hebat juga kau. Sudah cukup, Katsuo. Turunlah. Ayo turun dari kapal ini. Tapi... Tolong, jangan. Lakukan. Lempar! Semua orang yang telah naik kapal ini harus mengikuti apa yang kukatakan. Semua orang yang tidak kusukai akan kukeluarkan dari sini. Ingat itu. Padahal kami kan sudah baik. Dapat! Dapat! Nah, kau berhasil memancing ikan yang besar. Apalagi yang kau pancing itu adalah ikan terbang yang sudah jarang terlihat. Iya, di Pulau Kujira aku juga jarang melihat ikan ini. Angin tak berembus sedikit pun. Kalau seperti ini, kapan kita bisa sampai di Pulau Dore ya? Sebentar lagi akan ada badai. Yang benar saja, ombak sedikit pun tak ada. Angin tidak berhembus sama sekali. Lalu banyak kriak kecil di laut. Burung camar juga sudah saling memperingatkan. Burung camar katamu? Memangnya kau tahu bahasa burung? Iya, walaupun tidak semuanya. Kau ingin membohongiku ya? Nah, kalau tak salah kau naik dari Pulau Kujira ya? Apa pekerjaan ayam? Orang hunter. Meskipun aku hanya mengenalnya lewat foto. Tapi aku sangat menghormatinya. Begitu ya? Jadi ayahmu juga hunter? Nah, Ada apa? sebesar apa badainya dan kapan datangnya? Burung camar mengatakan kalau badainya lumayan besar. Lalu dengan laju seperti ini, datangnya 2 jam lagi. Padahal sudah sekian lama aku bekerja sebagai nakoda. Tapi kau adalah orang kedua yang bisa memperkirakan badai seperti itu. Orang kedua?
Semuanya, turunkan layar. Hati-hati ya. Maaf, tanganku sedikit licin. Wah, enak saja bilang. Terlalu cepat 10 tahun kalau mau mengujiku dengan benda seperti ini. Sepertinya tahun ini pesertanya cukup kuat. Hei, lihat. Apa itu? Apa ya? Itu adalah api Saint Elmo. Itu api Saint Elmo. Saat di atas tiang kapal ada awan yang bermuatan listrik tinggi. Maka muatan listrik statis yang ada di ujung tiang akan menjadi sangat besar dan menyebabkan fenomena timbulnya cahaya yang disebut api Saint Elmo. Begitu ya? Akhirnya kau buka mulut juga ya. Tapi ternyata yang keluar adalah penjelasan yang lengkap seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah melihat api Saint Elmo tidak akan bisa pulang dalam keadaan hidup. Itu juga sangat menarik. Sebentar lagi badai besar akan datang. Tampaknya tahun ini aku akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai hunter. Selamat datang. Nakoda, ada air masuk dari lambung kapal. Hah? Sumbat saja dengan orang-orang yang tak berguna yang ada di situ. Baiklah, Pak. Gelombang besar datang, kita terbang. Terbang! Memalukan. Padahal lemah begini, tapi mau mengikuti ujian jadi hunter. Minumlah air ini dan kunyah rumputnya. Pasti akan baikan. Sepertinya hanya 3 orang saja. Ikan paus di laut seakan memanggilku. Kau ingin tanya nama kami, ha? Benar. Namaku Gon. Namaku Kurapika. Namaku adalah Leorio. Gon, Kurapika, Leorio. Lalu, kenapa kalian ingin menjadi hunter? Hei, jangan seenaknya saja tanya begitu. Ini bukan tes wawancara. Sudah, cepat jawab. Apa katamu? Karena hunter adalah pekerjaan ayahku. Jadi aku ingin mencobanya agar tahu pekerjaan seperti apa. Hei, jangan seenaknya menjawab. Sekarang aku sedang bicara dengan kakek ini. Menjawab alasan saja kan tidak apa-apa.
Aku tidak mau. Pokoknya aku tak akan beritahu. Kau tahu, aku adalah tipe orang yang tak akan berbuat sesuatu yang tak kuinginkan. Kau sama denganku, Leorio. Hai, berapa umurmu sekarang? Jangan memanggilku dengan so akrab begitu ya. Berkata bohong untuk menjawab pertanyaan yang tidak disukai itu adalah hal yang mudah. Hah? Tapi menurutku, keserakan dan kebohongan itu adalah suatu hal yang sangat memalukan juga. Panggil aku dengan Kak Leorio. Aku tidak mungkin bisa mengatakan alasanku yang sebenarnya kepada orang yang baru kutemui. Jadi untuk saat ini, aku masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Karena sebenarnya, itu merupakan hal yang sangat pribadi bagiku. Panggil aku dengan sebutan Kak Leorio. Kak Leorio. Yang tidak bisa menjawab pertanyaanku turun dari kapal sekarang juga. Masih belum mengerti. Ujian Hunter sudah dimulai sejak kalian menaiki kapal ini. Dia dari asosiasi Hunter. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi Hunter. Tapi tak ada cukup penguji untuk menyeleksi semua orang seperti itu. Karena itulah mereka menyewa orang seperti aku untuk memperkecil jumlah calon peserta. Semua orang yang telah diturunkan dari kapal dan orang-orang lemah ini akan kulaporkan sebagai calon peserta yang telah gugur. Biarpun mereka pergi ke tempat ujian pun, mereka tidak akan dibiarkan masuk. Dan itu berarti penilaianku sangat menentukan. Apakah kalian bisa mengikuti ujian yang utama atau tidak? Apa boleh buat? Akan ku jawab. Sengaja aku ingin jadi Hunter karena... Aku orang yang tersisa dari suku Kuruta. Hei, aku kan bicara dengan dia. Keinginanku adalah untuk menjadi Blacklist Hunter yang bertugas menangkap para penjahat yang sudah menjadi buronan. Alasannya? 4 tahun yang lalu, semua anggota sukuku dibantai. Pelakunya, organisasi pembunuh Gen E Ryodan. Aku ingin menjadi Hunter untuk menangkap mereka. Jadi itu alasanmu menjadi Hunter? Organisasi Gen E Ryodan adalah organisasi penjahat kelas tinggi. Bahkan Hunter yang hebat pun belum bisa melawan mereka. Bisa jadi kau akan mati sia-sia. Aku tidak pernah takut mati. Yang kutakuti adalah kalau kemarahanku pada Gen E Ryodan tidak pernah terlampiaskan. Kau ini memang besar mulut juga ya. Kalau memang cuma ingin balas dendam kan tidak perlu harus jadi Hunter segala. Itu adalah pertanyaan yang paling bodoh. Di dunia ini banyak sekali tempat yang tidak bisa dimasuki, informasi yang tidak bisa ditanyakan, dan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan Hunter. Hebat juga kau. Katsuo, hati-hati. Iya. Maaf ya, aku merepotkanmu.
ujungnya. Gon, Pasangkan talinya. kenapa kau melakukan hal yang berbahaya? Dekat dengan kencang. Berbahaya. Seandainya saja kami tidak menangkapmu, kamu juga bisa ikut tenggelam ke dasar laut. Awas gulungan yang benar. Tapi kalian menangkapku kan? Ah, Lalu bagaimana dengan pertarungan kalian? pertarungan? Oh iya, tadi kami sedang bertarung ya. Aku yang akan minta maaf lebih dulu. Maafkan aku ya, Kak Leorio. Ah, jangan begitu. Aku jadi malu. Panggil saja aku Leorio. Kurapika, aku juga minta maaf ya. Tentang semua kata-kata buruk mengenai sukumu. Kalian yang bertiga aku nyatakan lulus. Benarkah? Ya, aku akan mengantar kalian sampai ke Pulau Dore dengan tanggung jawab. Asik. Tapi bisakah kita sampai di sana sebelum kapal bobrok ini tenggelam? Percayalah pada kalianku. Sepertinya sebagian besar punya tujuan yang sama dengan kita. Para peserta ujian hunter yang berkumpul dari seluruh penjuru dunia ya. Kau tahu tidak, kendaraan apa yang menuju ke kota Jaban ya? Pak Nakoda, terima kasih untuk semuanya. Aku menikmati semua pelayaran yang menyenangkan ini. Bisa juga kau nak. Pelayaran yang sangat dahsyat begitu bisa kau sebut sebagai pelayaran yang menyenangkan. Tetapi biarpun kalian telah tiba di pelabuhan Dore, perjalanan kalian masih sangatlah jauh. Iya, aku tahu. Aku tak mau lagi dengar ceramahmu. Karena kami sudah cukup banyak mendengarnya selama di pelayaran. Tapi untuk terakhir kalinya akan kuberitahu satu hal. Anggap ini sebagai bonus spesial. Ya, kamu kan biasa bonus spesial? Terus. Lihat itu. Hah? Pergilah menuju sebatang pohon sidang. Karena itu adalah satu-satunya jalan pintas untuk menuju arena ujian. Kalau sudah mengerti, cepat pergi sana. Karena saat ini ujiannya sudah dimulai. Terima kasih, jaga diri baik-baik. Ya, kalian baik-baik juga ya. Ya, sampai ketemu ya. Dah. Semuanya, terima kasih banyak ya. Kita berpisah. Kau bisa tenang, Jin. Karena anak dari elang adalah anak elang juga. Sudah dekat ternyata. Jalan yang menuju kota Jaban. Tempat arena ujian itu benar-benar berlawanan arah dengan jalan yang menuju gunung. Kau benar. Apanya yang jalan pintas? Kalau kita ke sana malah buang-buang waktu. Mungkin lebih baik kalau kita langsung saja ke kota Jaban. Kalau mau pergi ke kota Jaban, ada bis yang langsung menuju ke sana. Halte bisnya ada di dekat situ. Siapa kau ini? Aku adalah Matsu, peserta ujian juga, seperti halnya kalian. Perkenalkan diriku. Namaku Gon. Janganlah tersinggung. Dia itu memang sedikit aneh. Namaku Leorio. Hai Matsu, apa kau juga mau naik bis? Sayang sekali aku tidak suka naik bis. Aku sudah memutuskan untuk menuju ke arah gunung yang ada pohon sidarnya itu. Jadi kau searah denganku ya? Kebetulan sekali. Aku juga sedang mencari orang yang cocok untuk jadi teman seperjalananku. Bagaimana kalau kita pergi sama-sama, Gon? Ya. Hai, Gon. Aku akan pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Nakoda. Aku yakin pasti ada alasannya. Mungkin lebih baik kalau kau punya sedikit rasa curiga pada orang lain. Aku menyarankan padamu untuk naik bis saja. Hai Kurapika. Aku lebih tertarik pada tindakan Gon daripada memikirkan kata-kata Pak Nakoda. Untuk sementara aku akan menyertainya. Tak kusangka mereka semua tak punya pendirian. Biarpun kita hanya berteman sebentar, tapi baik-baik saja ya. Hati-hati di jalan ya, Leorio. Susah juga ya. Hai, tunggu aku.
yang lebih berat? Lebih berat besi. Jawabannya yang benar adalah sama, karena keduanya 1 ton. Adik dan kakak siapa yang lebih tua? Jawabannya belum tentu yang manapun, karena bisa jadi mereka kembar. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak usah dipedulikan, kita harus bergegas. Ya, Bagus. Kebanyakan peserta ujian adalah orang-orang sombong yang ingin jadi hunter agar mendapatkan uang banyak. Setelah begitu lama, aku ingin bisa bertemu dengan peserta ujian yang sesuai dengan harapan kita. Hei, jangan mendorongku. Ah, bodoh. Hai, Pak Supir. Kira-kira kapan di sini tiba di kota Jabat? Aku peringatkan padamu, jangan mengajak bicara supir yang sedang mengemudi. Itu tidak baik. Kita kan sudah lewati jalan ini. Iya, sepertinya bis ini berputar di satu tempat saja. Tak mungkin. Hai, tujuan bis ini benar-benar kota Jaban kan? Kota Jaban. Kita akan menuju ke sana. Bila aku sudah menginginkannya. Hah? Apa katamu? Ini perangkap, bis ini perangkap. Jangan main-main. Kalau kau main-main... Sudah berhenti, Tuhan. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Hai, cepat jalankan bisnya. Penumpang di sini membingungkan. Banyak maunya. Aku harap kalian semua masih mau menaiki bisku lagi. Aku tak mau lagi naik bismu. Kembalikan uangku. Apa boleh buat? Apa kakimu masih terasa sakit, Masu? Iya, sepertinya kakiku jadi terkilir karena tak terbiasa berjalan di gunung. Maaf ya, Gon. Tidak usah dipikirkan. Oh iya, tunggu sebentar ya, Masu. Ada apa, Gon? Mungkin di gunung ini tumbuh rumput-rumputan obat. Aku akan mencarinya dulu ya. Bicara apa kau? Bukan saatnya untuk mampir-mampir dulu. Kalau memang kau buru-buru, kau bisa saja pergi duluan kan? Sampai jumpa. Padahal sebentar lagi akan tiba di kota yang kutuju. Hei, jangan tinggalkan aku sendiri. Kau ada di mana, Gon? Dasar binatang, kalau kau berani menyerangku, tak akan kubiarkan kau begitu saja. Simpan senjatamu itu. Paling-paling kau tidak bisa menggunakannya dengan benar. Hei, Gon! Gon! Binatang itu sudah berniat membunuh. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Tunggu, Kurapika. Dia hanya marah karena wilayah kekuasaannya telah dilanggar. Tenanglah, kami tidak akan mengganggumu. Kami sama sekali tidak berniat untuk melanggar wilayah kekuasaanmu. Tenang ya. Awas, Gon! Jangan mengejarku. Jangan mengejarku ya. Untuk apa dia datang kemari? Aneh. Perangkap, bisnya. Iya, aku jadi susah karenanya. Jadi karena alasan itu, lalu kau mengikuti Gon, Leorio? Sebenarnya bukan begitu. Hanya saja aku kira kalian akan kesepian kalau tidak ada aku. Kita ini kan teman seperjalanan. Karena itu, Gon, sana bawa pergi binatang itu jauh-jauh dariku.
Dadah. Oh iya, Gon. Sampai kapan kau bermaksud untuk diam di tempat ini? Mungkin saat ini sudah ada orang yang telah mendahului kita, Gon. Kalau tadi kau menuruti nasihatku dan tidak mampir-mampir, kita tak perlu menghadapi bahaya. Tapi tidak apa-apa kan? Hah? Sekarang kita bertemu dengan Leorio. Kakimu juga sudah baik kan? Iya kan? Itu lebih bagus kan, Masu? Tempat yang mengerikan. Tak ada satupun orang di sini. Tapi pasti ada banyak orang. Jangan sampai lengah. Kenapa bisa tahu hal seperti itu? Bukankah terdengar bunyi nafas manusia dari berbagai penjuru? Iya, terdengar juga bunyi pakaian bergesek. Apa mereka sembunyi ya? Sayang sekali. Aku ini cuma manusia biasa. Hah? Gon? Nenek, apa kabar? Hei. Siapa mereka ini? Mengerikan. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Dak dikduk, dak dikduk. Apa-apaan mereka ini? Hai Masu, ini benar-benar jalan yang tepat kan? Iya, tidak salah lagi. Bila kau ingin mencari jalan lain, aku tidak akan mencegahmu. Iya, aku akan lewat jalan lain. Karena aku sudah sangat muak dengan perangkap yang bodoh seperti ini. Sudah cukup yang kualami di bis yang tadi. Tunggu, Leorio. Seperti yang Masu bilang, ini jalan yang benar. Apa? Soalnya di jalanan yang lain tadi banyak terasa adanya hawa monster dan binatang buas. Tapi setelah menghindari jalan-jalan itu dan terus berusaha menuju ke pohon sidar, ternyata kita sudah sampai di sini. Kalau begitu, siapa mereka semua? Jangan-jangan itu perangkap juga. Hei kalian, kalian sedang menuju ke pohon sidar itu kan? Kalian tidak akan bisa sampai tanpa melewati kota ini. Jalanan gunung yang lain sangat rumit dan berliku-liku. Lagi pula, banyak sekali monster dan binatang buas. Benar apa yang dikatakan bocah itu. Lihat, itu tanda yang sama seperti yang dimiliki oleh Pak Nakoda. Jadi begitu ya? Nenek ini pun berarti ini salah satu bagian dari ujian Hunter. Jadi rupanya nenek ini penguji juga ya? Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Kuis dak dikduk 2 pilihan. Kuis? Aku hanya akan mengajukan 1 pertanyaan. Waktu menjawab hanya 5 detik. Kalau jawabannya salah dianggap gugur. Lupakan impian untuk jadi hunter. Jadi ini kota tempat kuis 2 pilihan yang sering kudengar itu. Jawab pertanyaannya dengan 1 atau 2. Semua jawaban selain itu akan dianggap sebagai jawaban yang salah. Hai, tunggu. Apa kami berempat harus menjawab 1 pertanyaan? Begitu lebih cepat selesai kan? Tapi seandainya dia salah menjawab, apa aku ikut dikeluarkan? Itu tidak mungkin. Justru kemungkinan sebaliknya yang jauh lebih tinggi sampai aku ingin menangis. Tapi dari 4 orang sudah cukup 1 orang saja yang bisa menjawab pertanyaannya. Itu kan mudah. Lagi pula aku tidak begitu pintar menjawab kuis. Maaf. Akulah yang pertama kali akan menjawab pertanyaanmu. Boleh kan, Nek? Wah, kelihatannya percaya dirimu sangat besar. Aku tidak keberatan. Baguslah kalau begitu. Aku tidak ingin kau sampai ikut gugur hanya gara-gara mereka. Masu. Sayang sekali. Sejak pertama kali aku bertemu, aku tidak punya niat sedikit pun untuk berteman dengan kalian. Asalkan aku bisa sampai dengan selamat di kota ini, selanjutnya akan mudah. Karena aku ahli dalam menggunakan otak. Aku sudah tidak perlu lagi dengan kalian. Masu, apa katamu? Biarkan saja. Kalau kita bisa mendengar pertanyaan untuknya lebih dulu, kita bisa ikut belajar. Itu benar, tapi... Nah, cepat berikan pertanyaannya, Nek. Cepat. Ini pertanyaannya. Ibu dan kekasihmu ditangkap oleh gerombolan penjahat dan hanya 1 orang yang bisa diselamatkan. Siapa yang akan kau selamatkan? 1 ibu, 2 kekasihmu.
Yang benar saja. Itu bukan pertanyaan yang jawabannya sama bagi setiap orang. Dia bercanda kan? Ini kuis paling mudah bagi Masuk. Jawabannya... Jawab dalam waktu 5 detik. 5, 4, 1. Apa alasannya? Karena aku hanya punya satu orang ibu di dunia ini. Kalau kekasih, aku masih bisa mencarinya lagi. Lewatlah. Maaf, aku pergi duluan ya. Akan kusiapkan kalian banyak perangkap di sana. Jangan bercanda. Mana ada kuis macam ini? Seandainya memilih untuk menyelamatkan kekasih, itu kan juga tidak bisa dibilang salah. Hai nenek, untuk pertanyaan seperti ini, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Ataukah kami harus menjawab sesuai dengan yang diinginkan nenek? Aku mundur. Aku lewat rute lain saja. Sudah terlambat. Kalau tidak mau jawab pertanyaan kuis, kau akan dianggap gugur. Apa? Kau tidak akan bisa jadi hunter. Gon, Leorio. Apa? Jangan-jangan kau mau menjawab kuis yang bodoh seperti itu tadi ya? Kuis ini, tunggu dulu. Tidak kuizinkan kau bicara lebih dari itu. Sepertinya bocah bermata kucing itu sudah menyadarinya. Kalau kalian mengatakan hal yang tidak-tidak, kalian akan langsung kuanggap gugur. Jawab ini. 1, mengikuti kuis. 2, tidak mengikuti. 1. Sadarlah Leorio, ini trik yang mudah. Gon, pasti kau juga mendengarnya. Kalau begitu kau pasti sudah menyadari trik dari kuis ini. Nah, ini pertanyaannya. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan sudah diculik dan hanya 1 orang yang bisa diselamatkan. 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Yang mana yang akan diselamatkan? Nenek tua, seenaknya saja kau. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Bersiaplah. Jadi itu jawabanmu ya, Leorio. Berani-beraninya kau mengajukan pertanyaan bodoh yang tak perlu dijawab seperti ini. Sombong sekali kau pakai mengatakan kalau tidak bisa menjawab tidak bisa menjadi hunter. Sudah cukup. Tenanglah, Leorio. Diamlah. Sebagai oleh-oleh, akan kutangkap nenek ini dan akan kuseret sampai ke arena ujian. Lalu akan kuberi pelajaran dan kumarahi semua anggota Dewan Pemuji. Memangnya apa hubungannya kuis seperti ini dengan menjadi hunter? Aku sudah bosan dengan ujian seperti ini. Apa kau ingin menggagalkan keberhasilan yang sudah kita dapat? Apa? Sekarang kita sudah berhasil lolos, Leorio. Diam. Itu adalah jawaban yang benar. Diam katamu? Tadi kau kan sudah bilang, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Dan itu benar. Tidak ada jawaban yang benar di dalam kuis ini. Tapi peraturannya harus menjawab dengan 1 atau 2. Berarti kita hanya bisa diam, kan? Tetapi tadi Masu mengatakan... Nenek itu tidak mengatakan benar. Dia hanya bilang lewatlah. Barusan aku mendengar teriakan Masu. Tampaknya dia sudah diserang oleh binatang buas atau monster. Dia sudah menggali lubang kuburannya sendiri karena ingin mendahului kita. Berarti yang benar bukanlah jalan ini. Kau benar. Jalan yang sebenarnya ada di sini. Ini jalan lurus. Setelah berjalan 2 jam, kalian akan tiba di puncak. Jawabannya adalah dia. Kalau masih belum puas, tangkap saja nenek ini dan seret kemanapun yang kau mau. Nenek, maafkan aku ya. Kau tidak perlu minta maaf. Aku melakukan pekerjaan ini karena ingin bertemu dengan orang sepertimu. Berjuanglah dan jadilah hunter yang baik. Iya. Pergilah. Sepasang suami istri yang tinggal di rumah di bawah pohon sidar itu akan menjadi pemandu kalian. Kalau mereka berkenan dengan kalian, mereka akan mengantar sampai ke arena ujian. Tak bisa. Dipikir seperti apapun aku tak tahu jawabannya. Jadi kau masih memikirkannya ya? Sudah tak perlu. Kenapa? Karena kuisnya sudah selesai dan kita sudah berhasil lulus. Aku sudah tahu itu. Lalu kenapa?
Tapi seandainya aku benar-benar mengalami keadaan di mana aku hanya bisa menolong satu dari 2 orang yang sangat penting bagiku. Saat dimana harus memilih salah satu, meskipun keduanya bukanlah pilihan yang benar-benar tepat. Mungkin suatu ketika nanti akan tiba saat seperti itu. Itulah tujuan dari kuis ini sebenarnya. Bertahanlah terhadap keadaan yang sekejam apapun, karena kenyataan bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat menyedihkan. Ingatlah itu, bila telah tiba saatnya untuk berpisah. Apa ini? Cepatlah datang, akan kuberi sambutan yang hangat. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak